Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal kisah salah satu nabi yang sangat taat kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok yang berani membela kebenaran dan tidak mau menyembah berhala. Beliau selalu berpikir tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Dalam kisah ini, kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan, menghancurkan berhala, hingga membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Yuk, kita simak bersama kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam agar kita bisa mencontoh sikap iman, keberanian, dan ketaatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan baik, meyakini kebenaran kisah beliau, serta mampu menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam menggunakan bahasa kalian sendiri. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin beribadah, berani berkata benar, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di negeri Babilonia. Beliau merupakan putra dari Azar, seorang pembuat patung yang terkenal pada masa itu. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada zaman Raja Namrud, seorang raja yang kejam dan zalim terhadap rakyatnya. Pada masa itu, Raja Namrud dan kaumnya menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh tangan manusia. Mereka menganggap patung-patung tersebut sebagai Tuhan yang harus disembah dan diminta pertolongan. Namun, sejak kecil Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki pemikiran yang cerdas dan hati yang bersih. Beliau tidak mudah percaya bahwa patung-patung itu pantas dijadikan sesembahan. Sejak masih kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah mau menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh kaumnya. Beliau berpikir bahwa berhala hanyalah benda buatan manusia yang tidak dapat bergerak, berbicara, ataupun menolong manusia. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam yakin bahwa berhala bukan Tuhan yang pantas disembah. Di dalam hatinya, beliau percaya bahwa pasti ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isi alam semesta. Dengan penuh rasa ingin tahu, Nabi Ibrahim alaihi salam terus mencari dan memikirkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Beliau menggunakan akal dan pikirannya untuk menemukan kebenaran tentang Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu malam yang gelap, Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bintang-bintang bersinar indah di langit. Beliau kemudian berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bintang itu menghilang, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata bahwa bintang bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin hilang atau tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bulan yang tampak lebih besar dan lebih terang. Beliau kembali berkata, "Inilah Tuhanku." Nabi Ibrahim alaihi salam terus berpikir dan mencari kebenaran tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Dari peristiwa itu, kita dapat belajar bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam menggunakan akal dan pikirannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Namun, ketika bulan yang bersinar terang itu tenggelam, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali merasa ragu. Beliau berpikir bahwa sesuatu yang hilang dan tenggelam tidak mungkin menjadi Tuhan. Kemudian, saat matahari terbit dan cahayanya sangat terang, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Matahari tampak lebih besar dan lebih kuat dibandingkan bintang dan bulan. Akan tetapi, ketika sore hari tiba, matahari pun tenggelam. Dari peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihi salam semakin yakin bahwa bintang, bulan, dan matahari bukanlah Tuhan.
Semua itu hanyalah ciptaan yang diatur oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihi salam memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, dan hanya Dia yang patut disembah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke tempat pemujaan berhala milik kaum Raja Namrud. Beliau ingin menunjukkan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak pantas disembah. Dengan menggunakan kapak, Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua berhala kecil yang ada di tempat tersebut. Namun, beliau sengaja membiarkan satu berhala yang paling besar tetap berdiri. Kapak itu kemudian dikalungkan di leher berhala terbesar tersebut. Ketika Raja Namrud dan kaumnya melihat kejadian itu, mereka sangat marah. Mereka bertanya siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menjelaskan bahwa jika berhala itu benar-benar memiliki kekuatan, tentu berhala besar itu dapat berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi. Raja Namrud semakin marah dan menghukum Nabi Ibrahim alaihi salam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari hukuman tersebut. Dari kisah ini, kita dapat meneladani keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam dalam membela kebenaran dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki seorang putra yang saleh dan taat bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam selalu membantu dan patuh kepada ayahnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh keimanan dan semangat, Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Mereka bekerja sama menyusun batu demi batu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam kemudian menjadi tempat yang sangat mulia bagi umat Islam. Ka'bah dijadikan kiblat salat, yaitu arah yang dituju oleh seluruh umat Islam ketika melaksanakan salat. Selain itu, Ka'bah juga menjadi tempat umat Islam melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Dari kisah ini, kita dapat meneladani sikap taat kepada Allah, rajin membantu orang tua, dan bekerja sama dalam kebaikan. Setelah menonton video kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yuk coba ceritakan kembali kisahnya dengan bahasa kalian sendiri. Tulislah cerita sederhana sesuai yang kalian pahami di buku catatan masing-masing. Semangat ya, anak-anak hebat! Terima kasih anak-anak hebat sudah belajar hari ini dengan semangat dan penuh perhatian. Semoga kita semua bisa meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihi salam yang taat, berani, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah, rajin belajar, taat kepada orang tua, guru, dan selalu taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.